Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Maaf sebelumnya karena saya baru bisa ngupload video pribadi saya di area lokasi pekerjaan saya, yaitu di pertambangan di daerah Kalimantan. Ini video merupakan video dokumentasi saya pada saat saya cuti dari mes yang letaknya di tengah hutan di dekat desa Lemo. Desa Lemo kalau nggak salah kecamatannya itu Barito Utara, tidak jauh dari kota Moratewe. Sekitar kota Moratewe itu sekitar 2 jam. Jadi ini perjalanan saya diiringi dengan berbagai tanaman-tanaman hijau yang masih alami yang ada di daerah hutan Kalimantan. Dan saya bersama teman saya dan satu driver yang mau mengantar saya. Nanti saya melakukan perjalanan dengan beberapa transit karena ada beberapa trek atau jalan yang tidak bisa dilalui dengan mobil-mobil yang dikatakan standar, apalagi yang dari mes saya menuju transit pertama itu jalannya masih belum aspal, tapi masih tanah asli karena lokasi pertambangan itu kan kebanyakan, apalagi yang daerahnya masih pelosok, dia jauh dari kata standar jalannya. Tapi kalau yang untuk dilalui kendaraan pertambangan sudah termasuk SOP, karena walaupun tanah sudah keras dan tidak begitu bergelombang lah kalau menurut saya ya. Oke, ini perjalanan saya menuju ke transit pertama itu kalau nggak salah di desa apa, pokoknya masih daerah Kalteng. Nanti saya akan menggunakan beberapa mobil lagi untuk saya ganti menuju Palangka. Setelah saya dari Palangka, saya akan transit dulu di Palangka beberapa saat untuk sholat, makan. Terus saya lanjut ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin saya menginap semalam. Habis itu baru saya paginya take off menuju rumah. Ya seperti itulah, dan lihat sendiri teman-teman bisa lihat, inilah perjalanan perjuangan saya dari lokasi tempat saya bekerja untuk melakukan perjalanan cuti. Ini kita lagi ngerapihin, jadi kalau keluar dari area pertambangan nggak boleh pakai ada plat-plat seperti ini, karena kita kan mau memasuki perlintasan masyarakat. Jadi ada 3 mobil, itu mobil satunya. Jadi mobil Pajero Sport yang dipakai, karena kan medannya masih medan tanah kayak gini, masih hancur parah. Hah? Ini yang mau cuti juga. Cuti kemana mas? Jawa bang. Jawa. Oh kelaparan nih, dapat snack dia. Ya Allah. Aduh. Oh snacknya sama ya? Sama. Biasanya ada selang-seling dia. Pajero Sport. Nih kita menyusuri jalan hutan tanah seperti ini sekitar kurang lebih 2-3 jam. Pintu masuknya 2-3 jam, nanti ketemu baru jalur aspal. Habis nyampe jalur aspal sana kita pindah lagi ke mobil HS. Jadi ada mobil HS juga. Mobilnya 2 mobil teman-teman. Perjuangan cuti itu sangat luar biasa. Dalamnya kayak gini, jadi dikasih pengaman karena kan sekarang lagi banyak banget virus corona yang lagi bener-bener pandemik. Jadi dikasih penyekat buat drivernya. Belakang kompak 2. Jadi sih cuma 3 orang, 1 supir 2 penumpang. Oke, setelah tadi kita melepas semua
stiker-stiker yang ada di mobil, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju lokasi transit pertama. Perjalanannya dari tempat kita ngelepas stiker ke lokasi transit pertama itu sekitar 2 jaman kalau misalnya cuacanya bagus. Namun kalau cuacanya tidak bagus, dia sekitar 2 jaman lebih. Kebetulan ini jalan project untuk infonya sih buat tembusan ke Kaltim Kabupaten bakal rame di daerah sini. Soalnya sudah ada beberapa titik yang sudah dilakukan maintenance, yaitu pemasangan kayak model paving, tapi nggak semuanya, ada beberapa. Untuk kedepannya project untuk pembuatan jalur jalan kabupaten menuju Kaltim. Nah, ini ada beberapa tenda-tenda yang orang-orang mungkin dari dinas perhubungan ya, konstruksi jalan sedang membuat pondasi untuk jalan ini. Kedepannya bakal maju ya, nggak tahu nanti saya apakah masih merasakan jalan ini, apakah tidak. Untuk kedepannya kita lihat saja nanti apakah saya masih bertahan di pertambangan atau menjadi profesi lain, menjadi YouTuber kali ya. Makanya bantu like dan subscribe-nya nih buat teman-teman semua. Nah, ini dikelilingi masih hutan hujan, hutan lindung yang masih benar-benar alami, dan kondisi yang benar-benarnya masih alami. Jalannya masih tanah, belum ada aspal. Apalagi kalau keadaannya itu pada saat habis hujan itu, wah, siap-siap saja mobil yang kita tumpangi mengalami amblas atau ada halangan rintangan lain seperti pohon rubuh karena tiupan angin oleh bawaan hujan itu ya. Di sini banyak sekali juga yang dilalui lintas karena kan jalur utama buat jalur penghubung antar kabupaten. Ya beginilah, demi perjalanan menuju dan bertemu orang yang kita sayangi, banyak sekali perjuangannya.
Nah, setelah kita melakukan perjalanan 2 jam dengan tanah tidak ketemu aspal dan akhirnya kita menemukan jalur aspal. Ini jalur penghubung dari kota Moratewe ke Banjarmasin. Alhamdulillah sudah sampai merasakan jalan aspal. Bayangin mau nemuin jalan aspal aja penuh perjuangan sekali, teman-teman. Ini kita menuju ke lokasi transit pertama yang jaraknya kalau dari pintu keluar tadi itu sekitar 40 menit sampai 35 menitan itu menuju tempat transit pertama. Dia itu kayak model rumah makan, tapi dia punya kayak model ruangan tingkat atasnya itu yang digunakan untuk kita transit untuk beristirahat sekitar 30 sampai 1 jaman lah, itu buat sholat, terus pup ataupun buang air kecil, buang air besar segala macam di situ. Setelah selesai, sambil menunggu jemputan kita yang dari Palangka menuju tempat transit pertama itu. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai di transit kedua. Nih. Bahkan ada yang lihat ya kan? Iya. Kita ngobrol. Tunggu di sini aja, panas. Sudah sampai di tempat transit kedua. Ini sarana yang bakal nganter kita ke tempat transit ketiga, yaitu ke Palangka. Nanti udah sampai di Palangka, kita lanjut lagi ke Banjarmasin. Nah, ini para drivernya. Ini masih di area Kalteng. Jadi ada 3 mobil ini. Nah, HS-nya nama HS. Tadi kita pakai Pajero yang itu, yang sebelah mobil merah, sebelah kanan mobil merah. Kalau mau ke Palangka nyampe Banjarmasinnya kita menggunakan mobil HS ini. Begitu. Nah, ini pengurusnya dari perusahaan kita. Nah, dia ini yang ngurusin semua bapak ini. Tuh. Jadi yang dari Palangka transitnya juga di sini, ngurus-ngurus administrasi, kelengkapan, persyaratan semuanya. Tuh. Itu juga yang baru datang di ujung sana tuh, yang dari Palangkaraya. Ini mobil yang tadi kita naikin, yang dari lokasi tambang ke lokasi sini. Ini yang sekarang nanti kita mau naikin ke Palangkaraya, Banjarmasin. Halo Ndi, gimana Ndi? Ya Ndi. Ini mau kemana? Tujuan mana Mas? Mas, tujuan mana Mas? Surga sama berarti kita. Saya juga surga. Kalau neraka yang pakai tas ini neraka kayaknya tuh. Itu neraka. Depan belakang semua. Iya, depan belakangnya sama bodinya. Ini tempat transitnya di sini. Ya Pak Hasan dada. Ya, ngapain dada-dada dia? Ada Pak Felix. Oh, ada Pak Felix. Mana Felix? Sama Mbok. Mana? Mana? Di sana ya. Mbok pakai baju kuning. Oh iya. Oke guys, seperti itulah seperempat perjalanan kita menuju perjalanan cuti. Ini ada 3 HS nanti yang bawa kita ke Palangka dan Banjarmasin. Ini mobil-mobilnya, itu juga banyak mobil-mobilnya masih berjejer di sana semua. Ada berapa mobil yang dari lokasi tambang ke sini. Oke, terima kasih.
Oke, kita sekarang sudah di dalam mobil yang mau ngantar kita menuju Palangka dan Banjarmasin. Ini dia mobilnya, Toyota Hiace. Ini penampakannya sama seperti ini. 4 mobil. Oke, ini di belakangnya seperti ini koper, isi koper. Karena masa pandemik, jadi isinya cuma 4 orang. Mobil sebanyak ini yang kapasitasnya berapa ini, 12-13 orang, diisi sama 4 orang aja. Ini kosong juga. AC-nya kita minta AC-nya hidupin semua. Oke, sampai ketemu lagi di Palangkaraya, tempat transit ketiga. Oke, kita go Palangkaraya. Isinya cuma 4 orang. Ini ada kursinya kayak gini. Ada tempat air minum. Oke, sampai ketemu di Palangkaraya. Jadi sedikit cerita guys, kalau perjalanan dari Kalteng menuju Palangka itu suasananya masih kiri kanan itu masih hutan belantara, mungkin hanya jadi ada beberapa rumah aja sih, kayak gitu, satu rumah nanti ketemu lagi satu rumah, jadi kebanyakan masih hutan belantara. Terus jalurnya juga sempit, dia papasan cuma satu jalur aja tuh, sempit banget tuh. Jalur Muara Teweh menuju Palangkaraya. Jadi transitku itu ada 4 kali transit, tiga kali. Jadi yang pertama tadi itu di tempat tadi, nanti kita yang kedua di Palangka, dan terakhir nginep di Banjarmasin karena kebagian manifest pesawatnya di Banjarmasin. Suasananya di dalam, isinya cuman 4 orang, 5 sama driver. Karena lagi pandemi corona jadi dibatasi, nggak boleh banyak penumpang. Terus di area drivernya itu dikasih kaca pembatas karena takut penyebaran virus corona yang lagi ngewabah di negara kita. Itulah suasana perjalanan dari Muara Teweh menuju Palangkaraya. Kiri kanan masih hutan, masih asri semua. Oke, kita mau memasuki Palangkaraya. Ini proyek pembangunan flyover.
sudah sebagian flyovernya, kerangganya sudah mulai jadi. Flyover.
kita sampai tempat transit kedua. Menit. Oke, kita sampai di Palangkaraya, tempat transit kedua. Ini mobil-mobil yang nganter kita mau ke Banjarmasin. Jadi ini kita numpang sholat. Ini kantor office perusahaannya di Palangka. Jadi kita harus wajib masuk sini, nyemprot, pakai masker. Skip. Oke, ini dia lokasinya di Kota Palangkaraya, tempat transit kita kedua. Ada buah-buahnya, buah beragam. Jadi ada juga kalau misalnya teman-teman dari perusahaan teman-teman yang kerja yang dapat rute Palangka, dia di sini juga bisa ada tempat penginapannya di area sana. Kita masuk ke dalam lobi penginapan. Jadi ini lagi ngantri masuk ke dalam lobinya. Ngantri. Oke, ini kita sudah sampai di lobi tempat transit kita kedua di Palangkaraya. Ini punya perusahaan lokasinya, jadi kayak model penginapan sekaligus workshop. Jadi bagi teman-teman karyawan yang dapat manifest penerbangannya Palangka bisa nginep di sini. Tapi kalau yang kebagian manifestnya di Banjarmasin kayak aku, langsung lanjut lagi ke Banjarmasin. Jadi kayak transit palingan cuma setengah jam aja buat sholat, makan, habis itu lanjut lagi ke Banjarmasin. Udah disediain nasinya juga, nasi kotakan. Oke, kita makan dulu ya, nanti kita kabarin lagi. Ya, setelah perjalanan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam dari kota Palangkaraya menuju Banjarmasin, akhirnya saya sampai di kota Banjarmasin. Ini sampai di sini kalau nggak salah sekitar jam 9 waktu setempat, karena perbedaannya 1 jam ya dengan daerah Jawa, lebih cepat di Banjarmasin. Jadi ini saya sampai kota Banjarmasin dan menginap semalam di hotel punya perusahaan, dan besok paginya baru kita flight menuju rumah. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya, bantu like, subscribe, dan komen ya, biar channel saya makin berkembang.
Halo, selamat pagi. Kita sudah sampai di Banjarmasin. Maaf, semalam nggak nyempet videoin. Sampai di Banjarmasin karena HP lowbat semua, dua-duanya. Jadi ini suasana di lokasi tempat kita transit ketiga dari Palangkaraya kemarin. Ini penginapan perusahaan di daerah Banjarbaru. Lokasinya ada 3 basement. Ini bawa koper. Ini ada 3 lokasi. Jadi kita mau check out dulu menuju Bandara Samsudinur buat flight ke Jakarta. Isi Pak. Nah ini yang sisi kanan ini kantin, cuman masih tutup karena pandemik. Ya tadi kita di kantin dapat jatah kotakan gitu. Dan sebelah kanan ini lobby tempat kita check out. Jadi kita dianterin pakai mobil biasanya. 2 ini. Ini workshop tempat packing pengiriman paketan buat ke set-set perusahaan. Ini lobby hotel, lobby penginapan kita. Oke, kita check out dulu. Pas sepatu dulu ya. Go. Pagi Pak. Pagi Pak, ke bandara kah? Betul. Iya. Kamar berapa kalian? 107 kalau nggak salah Hidayatullah. Surya Fajar. Oh ya, guys. Masih ada 1 orang Pak Zri. Oke. Pak Wahyu, dia pesawat siang kayaknya. Iya, siang. Kalian sendiri aja nih. Sudah ada sarana ya? Ada. Nah, sampean nanti ke bandara pakai ini. Saya pakaikan Siap. dulu, Pak. Oke. Jadi kita dapat surat keterangan sehat. Kemudian kan hari ini sudah rapid antigen. Tuh. Rapid antigen, jadi sudah dapat surat keterangan sehat. Jadi kalau mau masuk atau melakukan penerbangan keluar daerah menggunakan pesawat, kita harus mempunyai keterangan rapid antigen dan dinyatakan negatif. Ini harus wajib dan mengisi e-hub. Inilah suasana lobi tempat aku menginap tadi malam sampai di Banjarmasin. Suasana ini kantin. Ya seperti ini punya perusahaan. Oke, kita siap-siap pakai sepatu dulu ya. Oke, kita menuju bandara. Jadi yang nganter kita ini, mobil ini nganterin menuju bandara. Jadi kita menuju, jadi aku pesawat jam 9, diantar sekitar jam 7 waktu di sini. Perbedaannya di sini 1 jam sama waktu di Jakarta. Di sini menggunakan waktu WITA. Oke. Kita naik mobil ini dulu ya, nanti kita sampai bandara kita kabarin lagi. Oke. Oke, kita ke bandara. Parking. Topis.
Sampai ketemu di bandara. Halo, kita sudah sampai di Bandara Samsudin Nur. Nah, sekarang kita lagi ngantri registrasi buat pemeriksaan rapid antigennya yang tadi diberikan oleh teman-teman kita di lobi penginapan. Nanti kalau sudah clear tinggal kita check in tiket. Oke? Kita ngantri dulu ya. Oke, kita sudah selesai lewatin gerbang pemeriksaan kesehatan di terminal berapa ini? Pokoknya di Bandara Samsudin Nur. Sekarang kita waktunya check in barang. Check in bagasi dulu. Oke. Jadi aku kasih tahu trik buat bebas dari bagasi Lion Air. Jadi tas ini kita jangan bawa pada saat check in. Jadi ketika check in kita tinggalin dulu di mana gitu tasnya kan. Nah setelah itu selesai check in baru kita bawa lagi. Jadi insya Allah bebas dari bagasi seperti itu. Oke, kita sudah di antrian check-in. Ini maskapai, jadi ini naik Lion Air JT323. Jadi masalah manifest pesawat itu dikasih langsung dari perusahaan, jadi kita nggak bisa menentukan mau maskapai apa, kayak misalnya mau mintanya maskapai Garuda apa Citylink, itu nggak bisa. Jadi dari pihak perusahaan yang ngasih, kita dapatnya di maskapai apa. Kebetulan aku cuti ini dapat Lion Air maskapainya. Ini suasananya di dalam terminal. Jadi ini masih gedung baru, berjalan sekitar mau jalan 2 tahun lah. Jadi masih agak kosong semua bagian belakang. Di Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin. Oke, kita selesai check-in. Jadi bagasinya aman tuh. Jadi bagasinya tinggal dulu di daerah mana gitu. Nah, habis itu baru diangkat. Jadi gitu triknya. Nah, ini dia penampakan menuju ruang tunggu di Bandara Samsudin Nur. Jadi masih sepi. Belum ada beberapa kayak food court atau apa, karena ini masih baru banget bandaranya. Baru mau berjalan 2 tahun. Kita cek tiket dulu. Oke, setelah dari lokasi itu tempat scan tiket, kita ke ruang pemeriksaan, memasuki ruang tunggu. Nah, masih ngantri panjang banget. Ini dia. Oke, nanti kita kabarin lagi kalau sudah di ruang tunggu ya. Oke, thank you. Kita sudah kelar dari ruang tunggu pemeriksaan. Kita langsung ke ruang tunggunya ya. Nah, seperti ini penampakan suasana di Bandara Banjarmasin Samsudin Nur. Itu tuh tempat kedatangan, lokasinya di situ. Masih sepi banget, belum terlalu banyak area-area food court ini, karena apalagi ditambah corona, jadi mulai sepi banget ya. Seperti itulah.
jauh juga ini menuju ruang tunggunya, jadi cukup mengeluarkan keringat. Masih kosong belum. Ini di lantai 2-nya di Bandara Samsudinur. Dikit lagi kita nyampe ke ruang tunggu. Kita duluan aja ya. Jadi cukup lumayan jauh ya. Kalau dari pemeriksaan pertama nyampe ke sini nih lumayan wow banget, mengeluarkan keringat. Nah, di area tunggunya sudah mulai ada beberapa food court. Seperti ini penampakan ruang tunggunya di Bandara Samsudinur. Oke, kita nyari toilet dulu, bersih-bersih toilet. Bersih-bersih toilet lagi. Ke toilet dulu, oke. Oke. Hari ini langsung menuju ke jalan. Halo, sekarang kita sudah ada di ruang tunggu di terminal keberangkatan Bandara Samsudinur Banjarmasin. Nah, suasananya seperti ini. Itu dari ruang tunggu 2, 3, 4, 5, 6 sampai ruang tunggu gate 10. Jadi ada sekitar 9 gate di sini. Yang gate satunya itu penerbangan internasional di ujung pojok sana itu. Jadi suasananya seperti ini. Jadi aku flight nanti jam 9 dari sini sampai di Banjarmasin diperkirakan sekitar jam 9.45 kalau tidak ada delay. Oke, sampai ketemu nanti di pesawat. Oke, kita sudah boarding, kita mau masuk ke pesawat. Kita menuju pesawat. Mana nih pesawatnya ini? Pesawatnya itu di bawah. Jadi kita dapat Garbarata. Oh my god, hujan. Hujan guys, ada pakai payung. Skip. Kita skip dulu ya. Ternyata sedang hujan lebat sekali di luar. Sedang hujan di Bandara Banjarmasin Samsudinur. Kita nggak dikasih payung. Lagi ngantri payung. Cuacanya lagi hujan. Hujan deras.
gasnya, ini layar. Jadi kita nggak lagi nunggu payung bergantian namanya, karena hujan lebat. Nanti kita kabarin lagi kalau sudah sampai pesawat, oke? Numpak pesawat, hujan-hujan, penae ngopi rek. Bandara Samsudinur Banjarmasin, hujan lebat. Hujan lebat di Bandara Samsudinur. Jadi mungkin pesawat Lion Air-nya nggak dapat garba rata yang seperti ini langsung masuk ke pesawat. Jadi harus menggunakan payung menuju pesawat. Siap basah-basah nih kita nih ya. Oke guys, siap basah-basahan. Deh. Lagi hujan deras banget. Kita sampai di Jakarta Soekarno-Hatta International Airport di Terminal 2D. Oke. Mari, Mak. Yuk. Kita sampai di Jakarta. Kita ke ruang tempat pengambilan bagasi. Cuman aku nggak nyimpen bagasi karena aku bawa ke kabin semua. Aku mau menemui seseorang. Siapakah dia? Sekarang di Jakarta jam 10:07. Perbedaannya 1 jam dari Banjarmasin. Sepi, efek dari corona. Sunyi, sepi bandara. Jadi orang-orang mungkin takut bepergian karena virus yang lagi ngewabah di negara kita dan negara-negara lain. Sepi banget. Nah, di sini nanti kita dilakukan lagi pemeriksaan, yaitu namanya EH. Jadi EHC. Kayak ada aplikasinya EHC, kita ngisi di situ tujuan kita mau kemana, terus dari kota mana, terus naik pesawat dengan kode pesawatnya apa, itu semua nanti kita wajib isi dan ditunjukin ke petugas EHAT. Nanti dapat barcode, baru kita bisa keluar dari area bandara. Itu wajib EHAT.
pakai wajib, jadi nanti dia di barcode sama petugasnya. Oke, kita lanjut. Ini lagi ngantri nge-barcode kode. Oke, ntar kita lanjut lagi. Dan seperti inilah kondisi di Terminal 2D kedatangan tempat pengambilan bagasi. Di sangat sepi banget ya karena imbas corona. Jadi hanya beberapa maskapai yang bisa beroperasi karena sepi. Hari ini kita ketemu dengan seseorang yang sudah kutunggu selama ini. Siapakah dia? And then inilah dia princess kita, cabe-cabe ya. Oke, setelah transit selama kurang lebih 5 jam dan menemui kekasih hati, kita lanjut penerbangan ke Lampung menggunakan pesawat Batik Air. Oke, sampai ketemu di Lampung. Welcome to Lampung, selamat datang di Lampung. Alhamdulillah sampai juga. Adiknya Koko juga. Oh, dia tidak pernah sukses. Juga dengan hal ini tuh di. Oh, coba katanya sama Bang. Ikut-ikutan juga, jadi dia. Oke, kita sudah di depan lagi nunggu jemputan. Ini si keponakan nih jemput, kebetulan sama si papa. Ini terminal kedatangan, ada Grab Airport-nya juga di sini. Ada taksi juga lengkap. Lagi nunggu jemputan si papa.